Rapal di mana kan? Nah, di pengawasan Di? Jemaah ya. Jamaah. Kelilingan. Kajian gratis. Biar kelapa. Ya, Di mana tinggal? orang sini ya. Oh, Kayaknya pada kamarana. Iya mah ini jalan-jalan kok. Oh Parongkong. Kumpul di Parongkong atau kumpul lilingan? Kulilingan nanti ke tempat Irwan nih. Panjang teh partai anyar gitu. Bukan, Pak pengawasnya. Oh. Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frame Utoruk. Baru-baru ini pihak kepolisian Jawa Tengah yaitu Polda Jateng telah menetapkan 3 orang tersangka dari anggota Khilafatul Muslimin ini, menangkap dan menetapkan sebagai tersangka dalam kasus makar, dimana seperti yang kita ketahui baru-baru ini anggota daripada Khilafatul Muslimin ini sedang gencar-gencarnya merekrut ya konvoi berkampanye mengenai Khilafatul Muslimin ini. Dan ini pihak kepolisian Jawa Tengah sudah berani menangkap para anggota dari Khilafatul Muslimin ini. Ini Khilafatul Muslimin ini yang ditetapkan tersangka ini, ternyata mereka ini sudah mempunyai cabang. Yang ditangkap ini merupakan cabang dari Brebes itu sendiri sampai tingkat ranting. Inilah hebatnya mereka. Ya, Khilafatul Muslimin ini sudah semakin berkembang, bahkan sampai ranting, sampai di pedesaan sudah ada. Dan ini memang mengancam dari ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila. Apabila memang mereka ini dibiarkan, maka bisa rusaklah ideologi Pancasila kita ini. Memang apa yang dilakukan pihak kepolisian Jawa Tengah ini telah tepat, dan saya rasa ini menjadi patut dicontoh untuk dilakukan pihak kepolisian dimanapun berada. Ya, terkhususnya orang-orang yang ada Khilafatul Muslimin ataupun orang-orang yang ingin mengganti ideologi Pancasila ditangkap dan diterapkan sebagai tersangka. Di sini saya akan bacakan mengenai berita yang menyampaikan penangkapan daripada anggota Khilafatul Muslimin ini. Seperti yang ditulis dari suarajawatengah.id. Di sini dituliskan, Polda Jateng tetapkan 3 pimpinan Khilafatul Muslimin di Brebes sebagai tersangka percobaan makar. Polda Jateng mengamankan 3 orang tersangka kasus penyebaran berita bohong dan percobaan makar yang dilakukan oleh jemaah Khilafatul Muslimin di Brebes. Hal tersebut disampaikan Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi melalui Kabid Humas Kombes Pol Iqbal Al-Qudusi di lobi Polda Jateng. 3 orang yang diamankan yaitu GJ selaku pimpinan cabang jemaat Khilafatul Muslimin, serta DS dan AS yang merupakan pimpinan ranting jemaah Khilafatul Muslimin, ujar Iqbal di hadapan media. Sebelumnya, viral berita aksi sekelompok orang menyebut dirinya jemaah Khilafatul Muslimin sebagai Muslimin membagikan pamflet atau selembaran berupa maklumat serta nasihat dan himbauan atau ajakan mendirikan khilafah pada masyarakat di Brebes. Bermula pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 pukul 10 WIB, Jalan Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, terdapat konvoi sepeda motor yang berjumlah kurang lebih 40 orang membagikan pamflet selembaran pada masyarakat berisi ajakan mendirikan khilafah, jelasnya. Kejadian tersebut kemudian didokumentasikan oleh pelapor berinisial S. Pelapor yang resah dengan aksi jemaah Khilafatul Muslimin yang menyebarkan paham khilafah di masyarakat tersebut kemudian melaporkan ke polisi. Berdasarkan laporan tersebut, petugas kepolisian dan Polres Brebes kemudian melakukan serangkaian langkah penyelidikan dan penyidikan serta memeriksa sejumlah saksi termasuk saksi ahli. Sebanyak 14 saksi telah dimintai keterangan, termasuk diantaranya saksi ahli bahasa, ahli agama, ahli sosiologi, ahli hukum pidana. Polisi juga memeriksa saksi dari MUI, Kemenak, dan Kesbang Polinmas. Hasilnya, 3 orang yang dianggap bertanggung jawab atas aksi tersebut diamankan petugas.
dan ditetapkan sebagai tersangka, ungkapnya. Itulah tadi redaksi berita yang menyampaikan berita mengenai ditangkapnya 3 orang anggota Khilafatul Muslimin ini di Brebes. Pihak kepolisian Jawa Tengah telah berani mengambil sikap menindak orang-orang ini merupakan suatu hal yang harus patut diapresiasikan. Karena memang mereka ini, para anggota Khilafatul Muslimin ini, bisa merongrong, bisa memperpecah belah ataupun mengganti ideologi negara kita ini menjadi ideologi yang dipahami mereka. Ya, ini memang harus diapresiasi, langkah yang baik. Sebisanya pihak kepolisian dimanapun berada, yang namanya ada penyebarluasan paham-paham yang melanggar aturan hukum, yang bisa merusak keutuhan berbangsa, terutama ideologi negara kita, itu harus diambil tindakan tegas, ditangkap dan diproses hukum. Ya. Sebisanya juga para pimpinan-pimpinan, baik itu pimpinan pusat, daerah, cabang, sampai ranting, ini harus ditangkap juga. Seperti yang di Brebes ini, sampai anak ranting ada anggotanya. Ini kan suatu hal yang sudah istilahnya terlalu maju sekali mereka ini apabila dibiarkan. Ya, sudah berkembang biak sampai anak ranting ada. Ya. Apabila anak ranting ini itu bisa dikatakan bila di desa itu sampai desa, bila di kota sampai RT RW sudah ada pimpinannya. Ini kan hal yang luar biasa yang dilakukan mereka. Ya. Rekrutmen terhadap anggota Khilafatul Muslimin ini patut untuk ditindak tegas, terutama pimpinan pusatnya ini harus ditangkap dan ditahan, yaitu si khalifahnya, si Abdul Qadir Hasan Baraja ini harus ditangkap. Ya, dialah otak dari semua kegiatan ini, dialah pimpinannya. Atas instruksi dialah, ya, para anggotanya ini melakukan konvoy, di mana baru-baru ini memang Khilafatul Muslimin sedang konvoy, ya, rame-ramenya konvoy, ya, mengkampanyekan Khilafatul Muslimin, menyebarkan brosur untuk mengajak masyarakat bergabung dengan Khilafatul Muslimin ini. Ini merupakan ancaman yang harus patut dilihat, merupakan ancaman yang harus dicegah. Negara memang sudah sepatutnya untuk mengambil sikap tegas melalui pihak keamanannya, yaitu pihak kepolisian. Ini merupakan tindakan yang harus dilakukan, seperti tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Jawa Tengah, ya, Polda Jateng, secara tegas menangkap, menahan dan menetapkan 3 orang tersangka anggota kaum Khilafatul Muslimin ini. Langkah yang hebat, langkah yang baik, ya. Ini merupakan hal yang harus dilakukan semua, ya, aparat keamanan, aparat kepolisian secara tegas harus menindak orang-orang yang ingin mengkampanyekan, ya, ideologi lain selain Pancasila. Kita jangan sampai kalah dengan negara Singapura yang secara tegas menolak, ya, ideologi lain selain ideologi yang telah disepakati untuk negaranya. Persatuan dan kesatuan itu harus dijaga. Melalui ideologi Pancasila, negara kita ini bisa bersatu, bisa aman. Jangan ada mau direkrut dengan ingin mengganti sistem bernegara, apalagi sistemnya itu dengan sistem keagamaan, agama tertentu. Itu tidak baik. Apapun yang dilakukan, apapun yang dikatakan oleh orang-orang yang ingin merekrut, ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain, itu harus patut kita laporkan ke pihak kepolisian. Ini ancaman bagi negara kita, apalagi bila masyarakat Indonesia masih tetap seperti, ya, Khilafatul Muslimin ini. Secara tegas, secara nyata mereka lantang berbicara mengenai khilafah, ya, sistem khilafah. Ini patut untuk ditindak tegas, diamankan pihak kepolisian. Sebisanya memang apabila negara ingin menindak, semua pimpinan-pimpinannya harus ditangkap, baik dari pusat, ya, daerah, perwakilan daerah, sampai anak rantingnya pun ditangkap, yang namanya pimpinan. Karena pimpinan-pimpinan inilah yang merekrut anggota dari atas ke bawah sampai ke akar-akarnya. Mereka itulah yang merekrut.
Jangan sampai salah paham kita. Mereka ini sudah sampai anak ranting. Sudah tidak kecil lagi apabila sampai anak ranting. Ya, sudah kokoh mereka ini. Harus patut dihindari, harus patut untuk diantisipasi. Jangan diantang. Jangan dianggap remeh hal-hal seperti ini yang bisa merusak persatuan negara Republik Indonesia ini. Ya. Pihak kepolisian Jawa Tengah saya pikir patut kita apresiasi. Inilah hal yang sebenarnya ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia yang masih berideologi Pancasila, yang masih waras. Inilah yang diminta, menangkap orang-orang yang tidak waras ini, ya, orang-orang yang kurang ajar ini, yang ingin mengganti ideologi negara kita dengan ideologi lain, yang tidak menghargai perjuangan, ya, para pendiri bangsa ini, para pendiri negara ini, yang telah capek, ya, sampai berdarah-darah memerdekakan negara Indonesia demi terjadinya negara Indonesia ini yang bersatu, berdaulat, ya. Tetapi dengan begitu mudahnya sekelompok orang yang tidak berjasa bagi negara ini untuk memerdekakan negara ini, tidak berjasa untuk mengembangkan negara ini, memajukan negara ini, begitu mudahnya mereka ingin mengganti ideologi dengan satu, yaitu khilafah solusi dari setiap masalah katanya. Ini kan nalar pikirnya kecil. Solusi dari masalah itu ya kita cari solusinya, bukan ganti sistem berideologi negara. Ya, itulah harus patut kita apresiasi pihak kepolisian Jawa Tengah. Saya berharap kepada kita semua agar tetap saling menjaga persatuan kesatuan Republik Indonesia. Ya, apapun yang terjadi, negara kita ini harus kita jaga. Jauhi ideologi lain selain Pancasila. Ya, dari kita untuk kita. Maka bersatulah kita untuk menjaga negara ini biar tetap aman dari ancaman apapun. Ya, terkhususnya ideologi khilafah. Ya, harus sama-sama kita menjaga. Demikian saya ucapkan terima kasih.